Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di materi IPS kelas 9 semester 1 di kelas online SMP unggulan Al-Falah Buduran. Sebelum kita awali materi pada kali ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Semoga diberi kemudahan, ilmu yang bermanfaat, serta kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti materi pada pertemuan kali ini. Kali ini kita sudah masuk pada materi bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Dengan subbab yang akan kita pelajari yaitu perubahan sosial budaya. Nah, yang saya berikan nanti pada pertemuan kali ini bentuk perubahan sosial budaya. Untuk yang kedua, faktor penghambat perubahan sosial budaya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang pertama, bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial dalam masyarakat sangat beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Perubahan sosial budaya diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu A. Perubahan dilihat dari waktunya. B. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. C. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Oke, mari kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. A. Perubahan dilihat dari waktunya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau yang disebut evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contohnya, perubahan sosial pada masyarakat tradisional atau primitif yang kurang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, pada perubahan yang terjadi di masyarakat tradisional itu masih dibilang lambat karena alat penunjang masih sangat sederhana, alat-alat yang lainnya juga masih sangat sederhana karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya masih rendah. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh, perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Contohnya di bidang pertanian adanya alat-alat traktor yang digunakan dalam sistem pertanian, khususnya pada saat panen dan pada saat tanam. Banyak yang sekarang sudah menggunakan mesin traktor. Selain itu, dalam hal transportasi juga sangat berkembang dengan cepat sekarang. Munculnya kendaraan-kendaraan baru, kendaraan-kendaraan hemat bahan bakar, atau bahkan juga kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar listrik dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh perubahan yang bersifat cepat atau revolusi.
Perubahan dilihat dari pengaruhnya. 1. Perubahan yang berpengaruh kecil, artinya perubahan tersebut hanya dianut sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tak membawa pengaruh bagi sebagian besar masyarakat. Contoh perubahan gaya rambut, tren pakaian, dan lain sebagainya, ini tidak berpengaruh besar bagi masyarakat. Karena perubahan seperti gaya rambut dan tren pakaian ini banyak yang diikuti oleh kalangan remaja. Yang kedua, perubahan yang berpengaruh besar, yaitu perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya, industrialisasi adalah bentuk perubahan besar, seperti pembangunan pabrik, pengalihfungsian lahan pertanian, dan seterusnya. Contoh industrialisasi di sini banyak mengalih fungsian dari yang pertama bekerja sebagai sektor pertanian, sekarang beralih menjadi bekerja sektor industri atau perusahaan atau karyawan. Di samping itu juga di sekitar kita sekarang sudah banyak berdiri pabrik-pabrik yang mana mengalihfungsikan dari yang pertama lahan pertanian menjadi lahan industri. Berikutnya, perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh, perencanaan pembangunan jalan raya nasional, penggunaan traktor dalam teknologi pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, perubahan akibat bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir pada pertemuan kali ini, tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial budaya, dan bentuk sosial budaya sangat beragam. Artinya, kita sendiri akan mengalami perubahan sosial budaya dan seterusnya sampai pada kehidupan kita nanti. Yang berubah dalam perubahan sosial budaya seperti perubahan sosial cepat dan lambat, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan, perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar. Di antara ketiga ini kita pasti akan mengalami hal tersebut. Artinya setiap manusia pasti mengalami perubahan sosial budaya. Sekian materi pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa kembali di kelas online SMP Unggulan Al-Falah Buduran pada pertemuan berikutnya.